Nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, masuk sebagai pihak turut tergugat dalam gugatan korban tragedi Kanjuruhan. Selain nama Jokowi, nama instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan pemerintah Kabupaten Malang juga masuk sebagai pihak turut tergugat di dalam gugatan tersebut. Anggota tim advokasi Tatak, Haris Azhar menjelaskan terkait hal tersebut. Untuk Kementerian PUPR, kenapa kami masukkan sebagai pihak turut tergugat? Karena dalam gugatan tersebut, kami juga masukkan materi terkait penolakan pembongkaran Stadion Kanjuruhan karena masih menjadi tempat kejadian perkara. Dan kami meminta, Stadion Kanjuruhan, dijadikan sebagai tempat memorial seperti dijadikan museum sepak bola atau museum kemanusiaan, jelasnya kepada tribunjatim.com, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Dirinya pun juga menjelaskan, terkait nama Presiden Republik Indonesia, Jokowi masuk dalam gugatan tersebut. Pihaknya menilai, Jokowi turut bertanggung jawab atas pembongkaran Stadion Kanjuruhan yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kami meminta supaya rencana itu ditunda atau silahkan hancurkan stadion yang lain saja. Untuk ini, Stadion Kanjuruhan bisa jadi sebagai tempat memorial atau museum, pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 7 orang dari keluarga korban maupun korban tragedi Kanjuruhan mengajukan gugatan. Melalui tim advokasi tragedi Kanjuruhan, Tatak gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Malang, PN Malang, pada Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022, siang. Dalam gugatan tersebut, ada 8 pihak sebagai tergugat serta 4 pihak sebagai turut tergugat. 8 pihak sebagai tergugat adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Dewan Pengawas, Match Commissioner, PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Panitia Penyelenggara, Panpel, Arema FC, Security Officer BRI Liga 1 2022/2023, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, Kapolri. Gugatan perdata ya? Ya. Ini gugatan apa? Bisa disebutkan gugatan apa? Berapa orang yang menggugat dan kenapa baru sekarang? Ya. Jadi gini Mas, ini karena konsepnya kan usut tuntas ya. Jadi kita pidana jalan, perdata jalan, kita juga kemudian memperhitungkan keluarga korban ya, pasca meninggalnya keluarganya, apakah kehidupan selanjutnya bagaimana. Meskipun nyawa itu tidak sebanding berapa rupiah pun, tapi kita usahakan untuk kepentingan korban kita ajukan gugatan 1365 perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana maupun perdata. Nanti soal teknisnya nanti Bang Haris dan rekan-rekan yang lain akan menjelaskan. Pak, ini mewakili berapa korban Pak? Bang Haris. Ya, ini yang digugat ini ada 8 subjek hukum. Kami mewakili 7 korban atau keluarga korban dari peristiwa Kanjuruhan. Selain 8 tergugat, ada juga 3 turut tergugat. Nah, pada dasarnya, pada intinya, secara umum gugatan ini sebetulnya lewat dalil perbuatan melawan hukum itu kami meminta pertanggungjawaban terhadap terutama yang 8 yang tergugat ini untuk berdasarkan sejumlah ranah hukum, misalnya pertanggungjawaban korporasinya, lalu juga dari sisi keperdataan yang lainnya, lalu dari sisi administrasi, lalu dari sisi perlindungan konsumen. Ini semua adalah hal-hal yang kami dalilkan, termasuk juga regulasi seputar olahraga, sampai juga aturan-aturan internasional yang diproduksi oleh FIFA. Nah, jadi ini semua adalah dasar-dasar kami untuk meminta pertanggungjawaban terhadap 8 entitas atau 8 subjek hukum yang turut terlibat di dalam peristiwa Kanjuruhan. Nah, fakta saya pikir sudah tergambarkan dengan lugas dan tegas lewat TGIPF. Jadi fakta-fakta tersebut yang kami lanjutkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap 8 entitas ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.